Mangkoma mi'ata ayat. Siapa yang sholat malam 100 ayat? Pernah nggak tuh? Belum. Mulu-mulu. Ini bukan ya. Enggak kebelakang. Jadi kalau kita 10 ayat, maka lam yuktab, tidak akan ditulis minan ghafilin. Ghafilin itu orang yang lalai, tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Tapi kalau kita sudah nikat 100 ayat dalam surat Qalam, kutiba itu artinya ditulis. Lalu minan qanitin, siapa yang sholat malam 100 ayat. Nanti mungkin caranya kita ambil bisa 100 ayat langsung, bisa 100 ayat dibagi 2. Jadi 2 rakaat 50 masih kurang. Ini bukan apa-apa. Seperti selama isi berat mana ya? 50 lumayan ya. Ini akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang ahli ibadah, komiti. Insya Allah khusyuk karena sudah dicatat minal komiti. Nah yang ketiga, wa man qama alfa ayat. Alfa berapa? Alfa 10 gram saya bukan ya, jadi kelas kutiba ditulis, dicatat, masuk akidah para malaikat ini. Lalu minan muqantarin, nah, muqantarin itu di kelas di atas qanitin, orang yang kaya raya. Jadi nanti di surga kita bukan pengelolaan kelas kalian-kalian. Nah, karena sering sudah salat 1000 rakaat, 1000 ayat. Berarti bisa hatam. Ada Pak yang salat malam hatam. Berarti mulai ini 9. Contoh ya bisa. Barisan langsung. Turun. Ini orang-orang yang sudah hafal Quran, orang-orang alim, orang-orang yang memang sudah ahli Quran. Nah kita pakainya mungkin yang ini aja lah, istiqomah yang 10 ayat. 100 saja itu udah kayak berat. Monggo Bapak Ibu di 12 hari lagi bulan Rajab kurang lebih setiap sholat malam kita pakai 10 ayat. Ya, misalnya 10 ayatnya, misalnya yang ibu hafal surat An-Naba, dia dibagi. Nah, ada beberapa ayat, rakaat pertama 10, apa rakaat kedua sambung. Ya boleh sih, katanya fakro. Boleh. Kan jadinya fakro matanya sama minal Quran. Bacanya yang menurut Bapak Ibu muda. Ya, si pendek-pendek 30 berapa? Tapi si bagus 10 ayat yang 1 surat yang bagus. Nah, yang utama, yang afdal sebenarnya. Maka ibu saya selalu nyampaikan kalau bisa di sisa umur kita cita-cita 2 surat yang nanti akan menemui kita di padang mahsyar.
Masih ingat kita di Padang Masa berapa tahun? Dulu pernah saya sampaikan 1 miliar 50.000 tahun kali kali 1.000 kali 365 5 miliar. satu hari. Minal mukontorin, ini minal konitin. Ada 2 surat yang nanti selama 50.000 tahun kita dinaungi, yaitu surat Al-Baqarah wa Al-Imran. Maka Bapak Ibu, cobalah dibagi 10 berapa rakaat? Al-Baqarahnya Al-Baqarah dulu ya. Ramadan 96 bagi 10 kira 8 atau 29 ya. Kalau satu malam 8 rakaat, berarti kalau 29 bagi 8 berapa? ya 35. 5 tempat ya. 4 hari atau 5 hari kita khatam Al-Baqarah. Allah. Kalau belum hafal ya baca dulu. Sambil, tapi aja baca terus sambil kita hafal. Ya, biasa. Jadi sholat malam kita sudah mulai kualitas. Ya. Monggo. Kalau itu sudah sepekan Al-Baqarah, sepekan kedua Ali Imran. 200 dibagi sepekan gitu aja wis. Bahkan 10 kali masih nganyar ya yang gue. Jadi bertahap. Kita itu kan beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi aja gampang mau. Punya target. Gitu. Iya boleh. Al-Quran itu baca kapanpun, nggak mengenal batasan. Boleh pagi, siang, sore, sebelum, pada saat, setelah, terutama sebelum apa? Sebelum meninggal. Iya, habis meninggal rasanya pimpin gitu ya. Jadi itu ya. Bapak Ibu, sengaja saya ingin menyampaikan pada malam hari ini sebagai pembukaan. Ini kayak tanya penyimpang. Hujan banjir. Jadi sisa-sisa bulan Rajab ada amalan-amalan yang besok akan menaungi kita. Bahkan datang di amalan itu kayak apa ya, bentuknya coba ada datang kepada Allah langsung. Robbi mana tubuh Abdo'an wasyahwat nahar apa? Siang. Ya Allah, hamba ini waktu di dunia kalau siang menahan diri dari lapar dan syahwat. Lapar ya harus disesuaikan, lapar haus dan syahwat. Nanti apa itu? Puasa. Jadi puasa ini Bapak Ibu besok akan datang kepada Allah langsung tanpa perantara. Kayak tuku tanah tanpa perantara. Hubungi nomor sekian ya. Puasa itu nomornya 13, 14, 15. Ayam lebih. Tapi Ibu dalam fikih ayam lebih itu boleh ya justru kata Muhammad bin Shallallahu alaihi wasallam ya justru boleh terganti pada hari lain ya, bisa al-ula pekan pertama, al-wasat tekan tengah-tengah, atau al-akhir bisa akhir. Akhir mana Pak? Terus bisa mutawaliyah berturut-turut 3 hari, bisa mufarraqah bisa. Tapi tetap yang paling afdol tanggal berapa tadi? 13. Ini bagi yang pertama pas tanggal 13 Bu Komaria Pak Duma. Dan ini nggak bisa ditinggal, boleh
namanya puasa sunnah. Caranya ya tadi bisa dia Senin pertama, Kamis kedua, Kamis ketiga, bisa gitu lah ya. Atau bisa langsung pas pulang dari musafir karena perginya pas tanggal Yaumul Bid, nggak bisa puasa karena bareng-bareng orang yang lagi puasa ya boleh sih musafir, cuman nggak enak banyak tetangga, banyak saudara. Ayo ibadah masjid puasa dewa gitu ya. Apa boleh kita puasa dan puasanya setelah pulang. Silakan misalnya tanggal 20, 21, 22. Ya seperti hari tasrik, jangan maksakan. Hari tasrik kan nggak boleh puasa. Masa 13 puasa. Maka kita nggak mesti hari 14 ya jadi ya geser. Tapi lumayan isi 14 yang konfit gitu ya. Tapi kalau dipaksakan ada tamu sing Jakarta sing di masa kita puasa. Jadi memuliakan tamu lebih afdal daripada puasa sunnah. Ibu melayani suami lebih afdal daripada puasa sunnah. Saya lagi puasa tapi lanang ganggu. Jangan berbeda. Maka pamit kalau pada enak ya biasa itu puasa ya. Itu puasa sunnah ya. Nah puasa wajib kalau melarang aja ya boleh lah ya. Wajib orang kena di apa boleh gitu ya. Jadi puasa itu jatah kayak gitu kayak itu. Ya Allah, hamba-Mu ini waktu di dunia sering menahan diri daripada lapar, haus dan syahwat di siang hari. Fasafini fi, karena itu izinkanlah aku ya Allah untuk memberi syafaat. Itu kata puasa Bapak Ibu. Maka masih ingat dulu yang beli buku ini? Tolong dibuka lagi ya. Untuk di bawah. Koreksi Pak. Di sini ada rahasia puasa. Saya ambil dalam kitab Hujjatullah Balighoh. Puasa. Maka di sisa-sisa Rajab ini monggo lah yang belum puasa yang mungkin jangan putus asa, boleh puasa yang lain ya. Ada Senin Kamis atau sebagainya. Ada ganti. Ada di sini di halaman tentang rahasia puasa, ada tujuan amalan setan, nama-nama setan, amal ya, bisa. Nah, Ramadan 112. Nah ini dia banyak ingat diantaranya rahasianya banyak, dan saya ambil satu yang penting saja ya. Rahasia puasa Bapak Ibu adalah al-ju' wal atas yaj'alani suratan tabi'atin lil mulkiyah. Jadi lapar dan haus itu bisa mensejajarkan diri kita dengan malaikat. Malaikat kan puasa terus. Malaikat orang tahu makan ponggol. Berarti ya. Jadi kalau kita puasa hati kita, maka ketika Nabi Musa tanya, ya Allah, bagaimana kalau aku puasa, apakah kau pasti ridho? Ya puasa kan intinya untukku sendiri Musa. Jadi walaupun ada hadis saya langsung yang akan memberi pahala puasa, tapi hakikatnya puasa itu untuk kita sendiri. Dengan puasa kita akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Hati-hati nih, terutama bapak-bapak yang sudah sepuh. Salah satu bilang, kalau la yukallimuhumullah, Allah tidak akan ajak bicara. Wala yanzuru ilaihim, Allah enggak akan peduli. Perhatian aja. Wala yuzakihim, Allah enggak akan menyucikan dosa kita. Misalnya beli dijual atau dijual orang dijual toh, misalnya ada dijual apa sih Bu? Jadi kalau alhamdulillah kalau urus mana ini itu kok gitu.
Pada siapa? Dia ada 3 orang. Satu Syekhun Syahid, orang tua yang masih bersih. Hati-hati ya. Terus biasanya bosan sih kalau cerita kan. Akhirnya selingkuh, perselingkuhan di kota Tegal itu luar biasa. Rumah-rumah kos itu rata-rata untuk berselingkuh. Ya. Maka harus sebagai rumah kos mana itu di rumah kos beda kasih dulu. Karena ya, ini anak program Pak, saya mau buat rumah syariah. Nah, bentuk syariah apa payu Tegal. Nah, syariah untuk balik hotel banyak Kak. Jadi masih di pasar ini sing ramai harian, ya harian. Kan, jadi Tegal ke Pekalongan ketemu nakainya Sartina. Nah, itu besok Allah tidak akan melihat, tidak akan bicara, bahkan tidak akan diampuni dosanya. Satu, yang kedua, al-imamul kadhib, pemimpin yang pembohong. Anak begitu. Ini sih kita. Lagi belum jadi programnya yang luar biasa menarik sekali. Satu, Pan Mencari Langit. Dua, Pan Muras Gara. Telu, Pan Ngukur Galan diukuri kapi, diukuri tak. Banjir yang banjir. Program banjir. Pemimpin yang fokus kan dibikin aja banjir ya. Oh, saya beli banjir rumah kau, jadi rumahnya orang banjir. Nah, temu saya banjiran kan kotoran campur ya. Ya, kecian di kartel. Kalau berapa? Saya sampai pemuda mau beli terus bos maka Tegal. Nah, jadi pemimpin yang adil, yang apa? Pembohong itu Allah nggak gitu. Yang ketiga, yang aneh ya. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Masih disombongnya apa ya? Kan orang miskin ya sombong. Dan banyak lagi almanan, dalam bahasa lain orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian orang. Jadi bisa saya pernah sedekah, diikuti dia, kalau mau sedekah ke diikuti. Nah ini ya. Baik, jadi puasa itu biar kita itu seperti ya persis lah, miriplah dengan sifat-sifat malaikat. La ya sunallah, malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Kita kan sering bermaksiat, menentang Allah. Sekarang ada viral, sepakat tidak sesuai syariat. Ya, rata-rata orang beribadah sekali gitu. Sing penting akal, ya, sing penting orang tukaran. Tapi orang sesuai syariat orang apa? Nah ini boleh kok di Indonesia boleh. Tapi kita sebagai orang beriman harus sesuai syariat. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bahwa di Sulaimi inilah separuh ilmu. Anaknya papa, waktu rapi. Bapak ibunya si urip sedulurnya akeh. Ketika seorang suami meninggal, anaknya dapat berapa? Kalau anaknya perempuan semua lebih dari satu, dapatnya 2/3. Sulusan. Ayah ibunya dikulli wahidin minhuma sudus 1/6. Istrinya dapat berapa? Kan punya anak 1/8. Sisanya untuk siapa? Saudara. Karena enggak saudara enggak, karena nanti ada ayah, ayah ada sisanya buat ayah, saudara enggak dapat. Nah ya.
Jadi saudara gak dapat karena tadi ayah masih hidup. Kan ada 4 orang yang menghalangi saudara. Masih ingat satu? Anak laki-laki 2, ayah 3, lalai 4, lupa. 3 kakek. Nah, 3 kakek 4 ya. Siapa Pak? Anak laki-laki, ayah, kakek ya. Utamanya itu dan ada saudara atau anak laki-laki itu saudara ada anak laki-laki, kemudian ayah, kakek itu bagian utamanya itu ya. Baik Bapak Ibu, jadi puasa datang kepada Allah. Nah, puasa baru selesai ngomong gitu, datang lagi amal yang lain. Rabbi, mana Tuhan no binai fasafili fi. Ya Allah, hambamu ini kalau malam pemandi hujan natis, orang ringkel ya. Tapi dia menahan dari tidur, dia nggak tidur sepanjang malam, dia ambil sebagian malam itu untuk membacaku ya Allah. Apa siapa? Yang memakai ini siapa? Robbi mana Tuhan naum binai. Dia bangun malam, kadang 10 ayat, kadang 100 ayat, bahkan pernah 1000 ayat. Fasafini fi, karena itu ya Allah, izinkanlah aku untuk memberi syafaat. Maka Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ketika puasa meminta sama Allah, Al-Quran meminta Allah, maka Allah berfirman, fayusafahani, maka Allah akan memberi syafaat. Itu diamul pada masa itu berapa tahun? Dari 50.000 tahun kita butuh syafaat. Maka diantaranya itu 2 syafaat yang harus kita kuatkan di sisa-sisa bulan Rajab. Jangan sampai tidak puasa di bulan Rajab, karena akan dilipat gandakan pahalanya. Tanggal 1 nanti 17 bismillah puasanya. Lolo toh alhamdulillah. Bapak-bapak menang baik berarti burung ya. Ini kemarin Pak Dari ya, Senin, Selasa, Kamis lumayan loh. Jumati berjam ini ya. Kadang dina puasa sih ya. Tapi nggak usah khawatir, masih ada hari esok ya, hari Senin, ada Kamis, ada atau yang belum ayam melupit, tapi yang istiqomah itu bagusnya ya. Karena Rasulullah bersama Abu Hurairah 3 ausoni, kata Abu Hurairah, sungguh Rasulullah telah berwasiat padaku, setelah wasiat ini saya tidak pernah meninggalkan sampai mati. 3 itu kalau bisa Pak, dalam sisa-sisa bulan Rajab amalkan. 1, berpuasa 3 hari dalam sebulan. Dalam hadis Abu Hurairah tidak disebutkan harinya, tapi dalam Al-Quran disebutkan 13, 14, 15. Maka dari 2 hadis ini Syekh Utsaimin membolehkan hadis sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, sholatlah duha. Tidak disebutkan dalam hadis ini rakaatnya, maka boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, bahkan dalam hadis boleh 12 rakaat, bahkan ada yang tidak usah pakai hitung-hitungan rakaat. Tapi targetnya ngambil 8 rakaat. Kalau kita istiqomah 8 rakaat, nah itu dahsyat. Dan yang ketiga apa? Witirlah sebelum tidur. Jadi ini Abu Hurairah itu kan sebenarnya tidurnya sholatnya awal malam. Jadi sholat itu kan boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam. Dan keluarganya Abu Hurairah itu dahsyat. Awal malam Abu Hurairah, tengah malam istrinya, akhir malam anaknya. Pernah nggak kita di rumah kayak gitu? Belum tahu ya. Sekali-kali oh. Jadi semalam itu penuh cahaya sholat malam. Kalau kita pas sepak bola, cahaya sepak bola TV gitu ya, siaran langsung gitu ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada amalan-amalan kondisi kita yang akan kondisi di hari kiamat itu kayak apa.
Kan tadi saya sampaikan di padang mahsyar, di hari syafaat, kemudian ada telaga Nabi. Telaga Nabi itu riwayatnya banyak. Di antaranya ada yang menyatukan telaga Nabi ya telaga Kausar. Tapi ada yang membedakan telaga Nabi itu sebelum ke surga, telaga Kausar itu ada di surga. Baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku prododon miryatin jannah, itu adalah milik kebun surga. Maka bersyukur Bapak Ibu kalau kita bisa berziarah ke sana untuk beribadah di Rodo. Wa mimbari, dan mimbarku ala khawti, besok ada di telagaku, kata Rasulullah. Nah, telaga Rasulullah itu luasnya Bapak Ibu digambarkan seluas kayak Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Luas sekali. Gelas-gelasnya sebanyak bintang. Jadi kebagian kan dia usah khawatir. Akhirnya menang. Tapi anak sahabat dari Nabi bisa gelas mental, Pak. Karena apa? Karena dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi dia sahabat, kan berarti sahabat kan perkara Nabi. Nah, ya Allah itu kan sahabatku, kata Rasulullah. Kamu nggak tahu, sepeninggalmu dia telah membuat aturan baru, pernikahan dan sebagainya. Nah, di telaga jadi ini Bu, antara dibangkitkan dari kubur menuju surga kan lama sekali. Perlu istirahat. Istirahatnya di telaga Nabi yang luasnya sangat luas, airnya jernih, lebih jernih daripada susu, manis, lebih manis daripada madu, aromanya lebih harum daripada minyak kasturi. Satu tetes saja kita bisa minum selama-lamanya, tidak akan pernah haus. Nah, Rasulullah sedang kita di sana, Bapak Ibu. Kita masih di lama sekali untuk antri. Di antaranya yang ditunggu Nabi siapa? Di antaranya tokoh kita ditunggu ini karena punya amalan yang luar biasa. Jimat anak, Jimat Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman jimatnya apa? Nggak tahu. Dia kan pemimpin Muhammadiyah. Jimatnya Jenderal Sudirman itu menjaga wudhu. Ya. Orang yang menjaga wudhu itu ditunggu Rasulullah di haudun Nabi. Belanda itu tidak bisa menangkap Jenderal Sudirman ini karena min asal wudhu, tanda-tanda bekas wudhu itu di dunia aja dilindungi kau. Ini bapak-bapak yang diajak Purwo, sering berwudhu, kalau karena ditangkap berwudhu, saya ceria, jaga wudhu. Maka Bapak Ibu, saya Bapak Ibu anjurkan, ayo bareng-bareng jaga wudhu di sisa usia kita. Kita kan rata-rata sudah ulama di usia lanjut masih aktif, ya. Ulama kan ya usia lanjut masih aktif gitu ya. Ya waktu muda kita kan jarang jaga wudhu. Nah ini usia kita tidak ada menjaga kalian waktu wudhu akan disalah. Apabila engkau akan datang di tempat tidurmu, berwudhulah seperti wudhunya orang mau sholat. Mau ngaji kayak gini wudhu itu bukan wajib, tapi jaga. Tidur dalam keadaan suci. Kalau memungkinkan, ada orang artis kok keliling, itu yang gimana nih? Pengantin anyar atau pengantin gosok simpan dulu. Tanduk. Wudhu dulu, nggak usah mandi di waktu terakhir ya. Mandi yang baik itu kan sebelum subuh nih ya Pak Ibu. Sebelum turun orang terus mau naik lambine
Kami boleh itu, banyak kelas batin ya. Coba Bapak Ibu, kalau bisa mulai sekarang pakaian kita harus perhatikan untuk sholat. Sampai ngaripan rapat, pan apa pakaian isi setrikanan, orang sholat berkumpul. Ya, bajunya yang bagus. Ya, jangan pakai kaos. Ya, kaos sama tulisannya. Jadi jaga wudhu ya, min athari wudhu. Maka insya Allah orang yang jaga wudhu kita akan menerima catatan dari tangan kanan. Makanya kita kalau ibadah itu pakai kanan dulu wudhunya ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, amalan apa lagi yang nanti akan mendapat kemuliaan? Orang yang sampai usia lanjut tidak lepas dari Islam. Nah, mereka yang tua dalam Islam usia senja senang ngaji baik. Ya. Tadi kan kebalikannya, ada orang tua yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Nah ini orang tua yang mendapat kemuliaan, memiliki cahaya pada hari kiamat. Mansaba saibah. Orang tua biasanya simbolnya utuan. Walaupun saya ini akan bocah sing pada utuanan. Mansaba saibah, dan siapa yang tumbuh satu utuan, siapa utuanan lebih ya? Misalnya kato, siapa yang tumbuh satu uban fil Islam, dalam Islam, maksudnya dia kok akan lebih tua tapi bisa semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam bersyarikat, semangat dalam beramal soleh, semangat dalam belajar, ya, semangat dalam puasa. Ya, ini fil Islam. Karena lahu nurun yaumil qiyamah, maka dia akan terus mendapat cahaya pada hari kiamat. Satu uban. Asal ibadah, kalau mau puasa tapi orang ibadah saya jenak. Satu uban orang yang beribadah itu satu ibadah. Jadi gak usah galau dengan uban yang banyak, boleh bukakan. Jadi ini satu uban akan dicatat satu kebaikan dan diangkat satu derajat. Jadi uban ini sudah simbol sudah tua, umumnya gitu. Dia semakin tua, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian puasa Senin Kamis dua tahu, barang bis tua Senin Kamis rajin malah ayam mungkin malah puasa jauh, itu maksudnya syaitan. Ya. Waktu guru pensiun, emang duitnya sih belum dibalik diseringan terakhir duit sih 500.000. Barang itu yang banyak pimpin duit selama, tapi duit lengkap sudah kan lebih daripada sebelumnya. Itu namanya syaiban hasanatan. Satu uban jadi saksi besok. Ya. Jadi ada progres, ya, ada progres. Kemudian mereka yang memiliki keistimewaan berupa leher yang panjang. Leher yang panjang. Ini gambarannya seperti kayak banyak kayak. Al-mu'adzinuna akbarun nas a'naqa yaumil qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan, dia berkata, aku mendengar Rasulullah, al-mu'adzinuna, para mu'adzin, akbarun nas, adalah yang diberi istimewa oleh Allah, manusia yang paling panjang lehernya, a'naqa yaumil qiyamah. Tidak sampai di situ saja. Seluruh makhluk yang mendengar azan akan jadi saksi. Air yang menggenang, ibu banjir Pak, sering azan Pak, ya. Iya, air itu akan menjadi saksi. Pohon-pohonan, ya. Orang-orang tua itu kadang-kadang sering azan terus ya. Tapi ini ya. Sampai azan yang Los Angeles, api nanti jadi saksi ya. Mana azan Ganau ya. Jadi semua makhluk jin jadi saksi. Manusia jadi saksi, hewan jadi saksi, pohon-pohon yang jadi saksi.
saksi, air, angin, udara, macam-macam semua jadi saksi. Maka Allah muliakan bentuknya lehernya panjang. Nah, ini kuasa Allah ya. Di saat orang-orang nggak bisa melihat, kan nanti di hari kiamat ada panggung yang di situ bukan para nabi, tapi pimpinan cabang Tegal Selatan. Aisyah Muhammadiyah di situ ya. Jadi dia itu bukan pada zaman Nabi, dia diberi kehormatan Allah tidak sepanggung. Ini bukannya marhum. Dan tetangga dia sih pada itu, oh ternyata Pak Siti ini ya, ya. Pasuruhannya, PCM-nya gak banget di Pasuruhannya. Kata, isi baru tulis itu kan aja. Jadi dibutuhkan. Gak usah dunia. Kita itu kan makhluk-makhluk kayak gini rendah, tipis, tapi nanti dibangkitkan ya seperti zaman Nabi Adam lagi. Maka beruntung orang yang mu'allim. Ada 7 golongan. Nah ini ya. Yang orang lain gak dapat naungan, tapi dia spesial. Spesial. Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil, jelas. Wasyabun nasafi ibadati rabbi, pemuda yang terus tergerak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pesan kepada PCM, gerakan pemuda kita. Pemuda kita gerakan, apalagi ini kayaknya Ramadan libur, bagaimana mengisi, menghibur dan mengisi kegiatan para pelajar direkrut ya, untuk bagaimana kita generasi yang kita kan tidak tahu berapa tahun lagi ya, kita berapa tahun lagi apalagi 70 tahun ya. Mau meninggal dia tidak mesti harus tua dulu kan, makanya dia husnul khotimah itu tidak mesti harus tua, yang muda itu harus ikhtiar husnul khotimah. Nah ini, maka generasi kita harus kita munculkan. Nah, maka di sini ada pemuda yang diberi naungan di saat orang lain naungan, yaitu wasyabun nasafi ibadati rabbi. Yang ketiga, sekarang yang ketiga, Bapak Ibu, walau junub qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ini pentingnya masjid. Ada berapa pimpinan cabang Muhammadiyah, ada berapa masjid yang kita punya di Tegal Selatan? Dua. Musola? Ya itu monggo. Boleh sekarang gerakan kita, kalau bisa di bulan Ramadan mau buka puasa, mau dia mulai pilih punya program itu. Dosa pakainya aja. Jadi orang yang hatinya selalu tertambat pada masjid, pimpinan cabang sudah paling masjid tinggal, masjid apa masjid kita kaki Pak. Masjid OTW di dalam masjid kita. Singkat jambul berarti kontrak yang keberapa Bu? Wa rajulani tahabbani fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
laki-laki dan perempuan yang bertemu atau berpisah karena Allah. Suami istri gak selamanya bersama, tapi kalau kita berpisah pasti nanti besok akan ketemu lagi. Karena saling mencintai karena Allah. Tadi orang yang jaga wudhu, termasuk yang keluarganya jaga wudhu, apa itu nanti anak-anak kita di depan kita otomatis jadi kayak mesti berani. Ya saya ini zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir kita kan nggak tahu keluarga kita nggak tahu, tapi karena tadi jaga wudhu, setelah dia jaga wudhu itu otomatis kayak mesti berani. Anak-anak kita di depan kita ketemu lagi. Nah, setelah sekian lama bisa bertemu. Sekian lama. Nama berapa? Selanjutnya Bapak Ibu, para julun talafazhu imra'ah datu mansibin wa jamalin. Wamrah nang ketemu perempuan tuh sayuran para batuan bisa yusuki punya pejabat lagi jabatannya lumpur. Dia menggoda kita Pak. Kira-kira ada nama juga ini sampai tinggi Pak. Nah, ini barang bagus ini. Sampai dia berkata, ini aku. Dia sebagai manusia yang tertarik jangan ikut tiga usul. Nah, kalau kita lulus ujiannya ya, nah, besok akan dapat naungan di saat orang lain tidak dapat naungan. Warajulun tasaddaqa, jadi jawab ya. Anfahat dalam simaluhu matufiku yamini. Orang yang sedekah tangan kanan memberi, kirinya nggak paham. Jadi apa ya? Ikhlasnya nggak usah pakai kata-kata. Sekali-kali bahasa Morido, kayak sahabat Umar, sampai manggul beras dalam kartu memang orang usah di WA, orang usah di apa, mesti tinggal rumah. Ya, ada tulisannya baik hari Allah, mesti juga Bitcoin. Terutama sekali-kali mari pimpinan-pimpinan. Korma wis korma, ingat aja korma Israel ya. Ingat dia, aja sampai kita buka puasa nambah korma Israel, boleh ya. Sekarang harus selektif sampai mati, kita boikot itu sampai mati. Ya saya harus boleh senjata besi kumpul. Orang kafir itu tidak bisa dipercaya. Maka boikot jangan berhenti. Buka puasa nggak boleh apa. Jadi sering memberi sedekah yang gampangannya si dia orang tilas dari mana ya. Sekali-kali sampai mari pemain jauh main formal tuh tapi aja pakai dan seorang zakarallah halian fafatun ainam. Nah ini orang yang mengingat Allah karena sendiri juga kedua matanya berlinang air. Allah itu menciptakan kesedihan tentang ketika kita sedih Allah kasih teman. Jadi air mata itu untuk menemani kesedihan. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang nangis biarkan karena itu temannya. Jangan dilarang, usah nangis, pembeli. Jadi Bapak kalau istri kita nangis karena ditilaka, pembeli. Misalnya baik itu temanku air mata. Wanita kan temannya air mata. Terutama air mata yang menyesali akan dosa. Tahu kenapa? Ada jamaah
Cuma ditanya cewek, suara saya keras kok. Jadi ada jamaah haji yang nangis ketika naik pesawat. Mungkin ngadu kami nangis sampai. Ternyata apa? Nangis kan macam-macam. Ada beberapa tangisan kata Al-Jauzi. Ada nangis pura-pura ya. Ya, jadi penjara lama pura-pura nangis. Nah, ini nangis benar. Oh, bisa nangis. Dosannya bisa dari dosa. Ya udah mau mangkat jauh full orang tahu latih dilarangin. Lagi nangis, mengayu-ayu latih dilarangin. Yang orang itu terasa salah. Lebih bahwa kami ditawari, nolak nawari dan begitu. Jadi air mata, mau ada air mata yang tidak tersebut udara, diantaranya ini. Orang yang selalu mengingat bahwa sehingga dia air mata yang mengalir keras. Jadi air mata itu teman kesedihan. Ketika kita punya harapan, temannya doa. Yang kita perbaiki. Apabila kita menangis dengan serius, nanti tetesan air itu akan menjadi saksi besok di hari kiamat, dan kita akan mendapat naungan di saat yang lain tidak dapat naungan. Sudah jam 8.04, Domini ini jam itu kurang 15. Cukup ya. Habis ini nanti ada pengajiannya Bu Maria, Pak Presiden. Jadi persiapan saya sebelum subuh dan mudah-mudahan alhamdulillah bisa hadir di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya surut mari kita. Baik Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kekurangan. Tolong yang sudah punya buku ini dibuka lagi, terutama bulan Ramadan, doa iftitahnya. Doa itu ada 12 kurang lebih. Alhamdulillah Bapak Ibu belum hafal. Makanya ya, itu sebagai peluang untuk kita belajar ini. Nasrulillah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.